Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dindra Kusuma. Saya dari kelompok 4. Saya ingin presentasikan tentang kalkulasi biaya proses. Kalkulasi biaya proses. Kalkulasi biaya proses ialah perhitungan biaya yang dilakukan secara periodik akuntansi pada kegiatan produksi massal berkelanjutan seperti industri tekstil, sepatu, kimia, gula, baja, dan lain-lain. Proses produksi itu dijalankan berdasarkan hasil ramalan penjualan dan tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan. Ciri-ciri biaya proses. 1. Produk yang dihasilkan homogen. Laporan biaya produksi digunakan untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan menghitung biaya per unit dan biaya total. 3. Biaya akumulasi berdasarkan proses atau departemen. 4. Biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi dalam periode tersebut. Dan yang terakhir, barang dalam proses pada akhir periode akan dinilai kembali dalam satu unit ekuivalen, artinya dihitung beberapa unit barang jadi yang setara dengan barang dalam proses tersebut. Tujuan kalkulasi biaya proses: menentukan biaya dari unit-unit yang diproduksi dalam suatu periode. Prosedur biaya yang harus diterapkan tergantung pada jenis operasi pabrikasi yang dilakukan. Kalkulasi biaya proses digunakan untuk barang-barang yang diproduksi dalam proses massal. Kalkulasi biaya proses juga digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang seperti skrup, alat-alat elektronik ringan, dan oleh industri perakitan, khusus jika biaya dapat ditelusuri ke masing-masing pekerjaan tidak mudah atau praktis. Metode biaya persediaan awal. 1. Kalkulus biaya rata-rata. Biaya persediaan awal ditambah pada biaya periode yang baru. 2. Kalkulasi biaya FIFO, freeze in, freeze out. Biaya persediaan awal dicatat terpisah dari biaya-biaya baru yang diperlukan untuk menyelesaikan persediaan barang dalam proses. Kalkulasi biaya rata-rata. Kalkulasi biaya rata-rata dalam hal ini berarti bahwa persediaan awal barang dalam proses digabungkan dengan periode yang baru. Semua bahan langsung ada dalam persediaan di gudang dianggap seragam dalam arti kata hanya harga, yaitu harga rata-rata. Kalkulasi biaya berdasarkan FIFO. Biaya persediaan awal barang dalam proses dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak diratakan dengan biaya tambahan baru. Metode ini menghasilkan dua angka biaya per unit. 1. Persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan. 2. Unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Proses kalkulasi biaya rata-rata. Pada departemen 1. Dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi. 2. Dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. 3. Dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya, di antara harga pokok persediaan awal dan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Dihitung harga pokok rata-rata persatuan yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. 5. Menghitung harga pokok rata-rata persatuan departemen yang bersangkutan, harga pokok rata-rata dari departemen yang mendahului ditambah harga pokok rata-rata. Proses kalkulasi biaya berdasarkan FIFO. Proses berlakuan metode FIFO. 1. Produksi dianggap untuk menyelesaikan produksi dalam proses awal menjadi proses selesai. 2. Setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal telah digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan.
3. Harga pokok produk dalam awal proses periode tidak perlu dipecah kembali menurut elemen biaya. 4. Produksi ekuivalen. Besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan dibagi jumlah produksi ekuivalen. Arus produksi 1. Berurutan sekuensial. Setiap produksi diproses dalam urutan langkah-langkah yang sama. Pengolahan dimulai dari departemen pemotongan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, serta overhead pabrik. Apabila pekerja departemen ini selesai, maka produk dipindahkan ke departemen perakitan yang dimana proses pengolahan berikutnya mungkin ada pembahan bahan atau hanya menambahkan biaya pekerja dan overhead pabrik. Pada pekerjaan yang baru selesai, sebagian seperti dalam contoh gambar di samping. Setelah produk selesai, kemudian ditransfer dan siap diproses di departemen pengepakan yang kemudian menjadi barang jadi. Paralel. Bagian tertentu dari pekerjaan produk dilakukan secara simultan dan kemudian disatukan pada proses final dan selanjutnya ditransfer ke barang jadi. Dalam alur produk paralel, bagian tertentu dari pekerjaan dilaksanakan serentak, kemudian secara bersama-sama ditransfer ke proses penyelesaian dan akhirnya diteruskan ke barang jadi. Gambar di samping memperlihatkan arus paralel untuk proses produksi di mana bahan ditambahkan di departemen-departemen berikutnya. Selektif. Produk berpindah ke departemen-departemen berbeda dalam pabrik, tergantung pada produk final yang dihasilkan. Dalam arus selektif, produk bergerak melalui departemen berbeda-beda di pabrik, sesuai produk akhir yang diinginkan. Perkiraan-perkiraan pada gambar di samping menggambarkan arus selektif dalam sebuah perusahaan daging. Sesudah proses pemotongan awal selesai, hasil produknya dikirim kepada departemen pengepakan dan kemudian barang jadi sebagian dikirim dulu ke departemen peleburan, kemudian baru di departemen pengepakan dan ke barang jadi. Sebagian lagi dikirim ke departemen penggilingan, lalu ke departemen pengepakan dan kemudian ke barang jadi. Gitu jadinya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Janganlah kamu merasa puas atas apa yang sudah kamu dapatkan. Sekian penutup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.